Sebenarnya kalau memang kritis itu harus. Jadi memang KPU malah saya pikir jika saya sebagai KPU saya akan berterima kasih jika ada masyarakat yang memberikan kritik, memberikan informasi kalau ada kekurangan atau kesalahan, ya pihak penyelenggara pasti akan berterima kasih gitu. Tetapi ada baiknya juga kritik dan apa yang dikatakan itu disertai dengan fakta yang jelas gitu. Jangan hanya dugaan saja, lalu dugaan-dugaan yang tanpa bukti valid itu dilempar ke masyarakat. Jadi ibaratnya bikin kacau dulu, hanya dugaan gitu loh. Nah itu yang kita perlu perhatikan. Kita juga sebagai public figure juga perlu menyadari bahwa apapun yang kita katakan, apakah itu dugaan atau apa, walaupun aku nggak salah kan, aku hanya menduga gitu. Tetapi kalau kamu sudah mengutarakan ke publik di media sosial kamu, artinya ke follower kamu sudah kamu berikan. Itu jadi orang yang berpikiran sama akan meyakini. Padahal itu belum ada buktinya gitu loh. Nah hal itu yang perlu kita sadari. Jadi manusia itu akan cenderung meyakini berita yang dia duga benar gitu loh. Jadi tanpa yang benar itu kan kita harus meyakini itu benar kalau kita sudah lihat faktanya dan ada buktinya. Nah jadi kita sebagai katakan influencer atau orang yang memiliki banyak pengikut, follower, kita juga perlu menyadari posisi kita gitu loh. Jangan membuat sesuatu kacau. Kenapa? Dasarnya adalah karena kita Indonesia ini kan satu. Indonesia itu unik, banyak sekali suku bangsa, banyak sekali terpecah-pecah daerahnya. Tapi kita bisa bersatu dan banyak negara yang cuma dua bahasa, dua suku bangsa itu bisa perang saudara. Tapi Indonesia ini ada banyak sekali gitu. Itu suatu keunikan. Tetapi itu harus kita pelihara. Dan pemilu ini sangat rawan gitu loh. Jadi semua dugaan lalu yang ada hal yang memecah belah itu kita sebagai orang Indonesia harus bersatu padu waktu sedang pemilu, sedang apa? Oh silakan kita berkontestasi secara baik, tapi ya dengan jujur, jangan kita terpecah belah, nanti yang untung bukan Indonesia hancur, yang untung negara lain. Itu yang perlu kita sadari. Ya, apa dampaknya terhadap tatanan masyarakat kita dengan adanya hal-hal seperti itu di media sosial saat ini? Kita perlu belajar dari pemilu lalu ya, di mana terjadi polarisasi yang sangat besar ya. Yang ke pemilu lalu kan kita ingat ada cebong, ada kampret gitu, terpolarisasi dan terpecah. Itu kalau tidak segera diselesaikan bisa jadi perang saudara, Indonesia bisa pecah. Kalau Indonesia pecah, jujur aja saya kasih tahu, yang rugi ini seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, semuanya kalah seluruh rakyat Indonesia. Yang menang ini siapa? Yang menang ini negara asing, negara tetangga kita atau negara superpower atau negara yang memiliki kepentingan yang ingin mengambil keuntungan dari Indonesia, sumber dayanya, masyarakatnya atau apa. Itu yang kita perlu sadari, karena itu kita perlu menyadari semuanya di atas segalanya itu adalah persatuan. Dan jangan sampai kita terpecah belah karena tujuan kelompok kita, tujuan golongan kita, lalu menghalalkan cara, jadi terpecah belah. Itu yang perlu kita sadari, Bang Rudi. Ya, tapi melihat dari dinamika yang terjadi di media sosial, mempertanyakan lah, paling tidak, mempertanyakan dengan gaya bahasa atau bahkan itu tudingan tanpa fakta ataupun hal sebagainya, sepertinya bagaimana pertanyaan ini bisa dijawab terkait dengan netralitas dari penyelenggara pemilu untuk pengelola tahapan pemilunya. Seperti apa? Mengenai netralitas dari KPU, kalau memang tidak netral, itu harus dibuktikan dengan fakta dan data. Jadi bukan dengan dugaan gitu. Kalau dengan dugaan boleh, tetapi sebelum dilempar ke publik, dugaan itu dikonfirmasi dulu. Contohnya kemarin ada dugaan bahwa ada alat bantu untuk salah satu calon gitu. Lalu sebelum dilempar ke publik, dicek dulu ke calon yang lain, apakah sama semuanya mendapatkan. Oh kalau sama ya sudah, artinya dugaannya kan memang kurang tepat. Dan jangan baru dugaannya udah dilontarkan. Atau misalnya contohnya, merasa bahwa calonnya kalah atau apa gitu, lalu langsung lemparkan. Ya kalau misalnya sesama yang pengikut calon itu pasti kalau dilempar apa tuh langsung ditelan gitu, langsung jadi ramai gitu. Tapi kan akhirnya malu sendiri gitu loh, bahwa itu tidak benar, sudah dikonfirmasi, bahkan calon yang lain juga katakan itu sama kok, kita dapat tiga-tiganya gitu. Nah jadi kan
itu hanya satu dapat malu, kedua membuat potensi kekacauan gitu. Itu yang perlu kita sadari gitu. Oke. Nah, agar tidak terjadi hal-hal seperti itu, Pak Alphonse, sejauh mana harusnya KPU memberikan transparansi begitu ada hal-hal yang menjadi perdebatan di ruang publik seperti di media sosial, menggunakan ataupun melakukan respon yang cukup cepat agar meredam hal-hal seperti ini. Bagaimana? Tanggapan KPU sudah cukup baik dari respon ini, juga mereka sudah memberikan bukti dan sudah cukup terbuka lah, ya kan, untuk khusus untuk hal yang mengenai MIK yang dikatakan itu. Lalu untuk hal-hal lainnya memang silakan KPU jalankan dengan baik dan ada keterbukaan. Dan saya ada satu saran untuk KPU, semoga juga, saya nggak tahu apakah itu sudah diputuskan atau belum, nanti untuk pemilunya, kalau bisa lakukan ini secara offline, lalu hasilnya itu diumumkan, tapi hasilnya hasil offline. Jadi bukan dilakukan secara online, karena itu sangat rentan, dan masyarakat juga sudah khawatir kan, bahwa kemarin data kependudukannya yang data pemilihnya bocor, lalu kalau dibuat online nanti akan dijadikan bancakan tuh untuk orang yang kurang bertanggung jawab, segala macam dugaan dikeluarkan tanpa bukti. Ini oke, yang jelas lakukan ini secara offline untuk pencoblosannya, dan semua di backup dengan jelas, ada saksinya semua. Lalu yang diumumkan di situs KPU adalah hasil dari offline itu yang diumumkan, walaupun mau diubah, andaikan berhasil diubah pun hasil pengumuman di situs KPU itu nggak ada pengaruhnya dengan hasil sebenarnya, karena itu sifatnya offline. Itu saja saran saya, supaya tidak membuat kekacauan. Iya, baik. Apakah Anda melihat memang ada seperti muatan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan pemilu atau penyelenggaraan pemilu sehingga harus melakukan langkah-langkah preventif seperti itu, Pak Alphonse? Kalau muatan ketidakpercayaan, saya pikir tidak terlalu ada saja, ya kan. Tentu saja kalau pihak yang kalah akan berusaha melakukan banyak hal lah. Jadi dari tidak mengakui, mendelegitimasi, karena kalau udah kalah ya udah dia bilang bahwa ini nggak fair, curang atau apa. Tapi ya silakan dibuktikan gitu loh. Jadi ya secara umum sih saya lihat berjalan cukup baik, dan memang transparansi silakan, transparansi yang wajar ya, jangan hal-hal yang rahasia juga memang nggak perlu diinformasikan, nggak perlu diinformasikan, tapi transparansi bisa ngecek kayak tadi yang semua diperlakukan dengan sama dan adil, tidak ada yang dapat fasilitas, tidak ada yang dapat bocoran, kira-kira seperti itu Bang Rudi. Oke, terima kasih banyak Pak Alphonse Tanujaya untuk waktunya di sela-sela liburan ini, road trip ke Bali. Mudah-mudahan liburannya betul-betul mengesankan ya, dan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan selama liburan ini. Terima kasih Pak Alphonse.